Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula salawat beriringan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini izinkan kami untuk mempresentasikan video hasil diskusi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Anggun Hanifah, kemudian Afrilia Amandasari dan Zahida Putri. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Kingdom Animalia, struktur dan organisasi tubuh hewan tingkat rendah. Baiklah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Zahida Putri. Kepada Zahida Putri, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri umum hewan. Ciri umum hewan yang pertama yaitu hewan termasuk ke dalam organisme eukariotik dan multiseluler. Organisme eukariotik ini adalah organisme yang memiliki membran pada inti selnya. Kemudian organisme multiseluler adalah organisme yang tersusun atas banyak sel. Yang kedua, sel hewan tidak memiliki dinding sel dan pigmen-pigmen fotosintetik seperti klorofil. Yang ketiga, karena hewan ini tidak memiliki klorofil, maka ia bersifat heterotrof. Artinya, hewan tidak dapat melakukan fotosintesis untuk membentuk makanannya, sehingga hewan memperoleh makanan dari makhluk-makhluk lain seperti tumbuhan atau hewan-hewan lainnya. Kemudian ciri yang keempat yaitu reproduksi pada hewan umumnya terjadi secara seksual, namun ada beberapa jenis hewan yang juga melakukan reproduksi secara aseksual. Ciri yang terakhir, karena hewan ini tidak memiliki dinding sel, maka pada umumnya mereka dapat bergerak secara aktif. Selanjutnya, pembagian dari Kingdom Animalia. Kingdom Animalia ini terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu vertebrata dan invertebrata. Vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata tentu saja kebalikannya, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kelompok ini akan membahas lebih lanjut mengenai invertebrata atau hewan tingkat rendah. Invertebrata terdiri atas 8 filum, yaitu Porifera hewan berpori, Coelenterata hewan berongga, Platyhelminthes cacing pipih, Nemathelminthes cacing gilik, Annelida cacing bersegmen, Mollusca hewan bertubuh lunak, Arthropoda hewan dengan kaki berbuku-buku, serta yang terakhir yaitu Echinodermata hewan dengan berkulit duri. Nah, yang pertama porifera atau hewan berpori. Istilah dari porifera ini berasal dari bahasa Latin, yaitu porus yang berarti lubang kecil dan vere yang berarti membawa. Ciri dari filum ini tentu saja pada tubuhnya terdapat pori-pori sesuai dengan namanya yaitu hewan berpori. Nah, pori-pori pada porifera ini disebut dengan ostium yang berfungsi sebagai jalan masuknya air ke dalam tubuh. Setiap ostium memiliki saluran yang menghubungkannya dengan rongga tubuh atau disebut dengan spongosol. Nah, kemudian ciri yang kedua, berdasarkan lapisan jaringan penyusun tubuhnya, porifera dikelompokkan ke dalam diploblastik atau tersusun atas dua lapisan jaringan, yaitu lapisan epidermis dan lapisan endodermis. Nah, lapisan epidermis ini berbentuk pipih dan berada di sebelah luar, tersusun atas sel-sel pinakosit. Sedangkan lapisan endodermis merupakan lapisan yang terletak pada bagian dalam dan tersusun atas sel-sel yang berflagel atau disebut dengan sel-sel kuanosit. Di antara lapisan epidermis dan lapisan endodermis ini terdapat suatu bahan kental yang disebut dengan mesoglea. Ciri yang ketiga, porifera merupakan satu-satunya filum hewan yang tidak memiliki sistem regulasi dan sistem koordinasi. Kemudian ciri yang keempat, semua anggota dari porifera ini hidup di air, terutama air laut. Kemudian, umumnya porifera ini menempel pada substrat atau dasar perairan. Dan yang terakhir, porifera bersifat hemafrodit.
Adapun cara reproduksi dari porifera ini ada dua, yaitu secara seksual atau generatif dan secara aseksual atau vegetatif. Porifera bereproduksi secara seksual dengan pembuahan ovum oleh sperma atau yang kita kenal dengan sebutan fertilisasi. Sedangkan secara aseksual dilakukan dengan membentuk kuncup atau tunas yang disebut dengan gemula. Gemula ini dibentuk secara aseksual apabila suhu air turun atau jika cadangan makanan menipis. Nah, selanjutnya klasifikasi dari filum porifera. Filum porifera ini terdiri atas 3 kelas, yaitu kelas Calcarea, kelas Hexatinellida, dan kelas Demospongia. Yang pertama, kita masuk pada kelas Calcarea atau kelas Calcipongae. Nah, anggota kelas ini memiliki kerangka tubuh berupa spikula yang berbentuk jarum dari zat kapur. Contohnya adalah Scypha. Yang kedua, kelas Hexatinellida. Kelas Hexatinellida ini memiliki kerangka tubuh berupa spikula dari zat calcik. Nah, contohnya adalah karang gelas. Nah, yang terakhir kelas Demospongia. Kelas Demospongia ini anggotanya ada yang memiliki spikula dari zat calcik dan serabut sponging. Ada juga yang hanya memiliki spikula atau serabut sponging saja. Bahkan juga ada yang tidak terdapat keduanya. Contohnya adalah karang lubang atau Euspongia. Kemudian yang terakhir adalah peran dari filum porifera ini. Nah, pada umumnya filum ini tidak bersifat parasit atau tidak ada yang merugikan. Adapun contoh manfaatnya yaitu Spongia sp yang kerangkanya digunakan sebagai alat penggosok waktu mandi atau pada kaca. Kemudian yang kedua, porifera ini dapat digunakan sebagai tempat berlindung dan meletakkan telur bagi hewan laut. Nah, gambar ini merupakan struktur tubuh dari filum porifera. Kita masuk yang kedua, yaitu Coelenterata. Adapun ciri-ciri dari filum Coelenterata ini adalah yang pertama memiliki dua bentuk dasar, yaitu polip dan medusa. Tubuh polip ini berbentuk seperti tabung, di mana salah satu ujungnya melekat pada substrat dan ujung yang lain bebas. Sedangkan tubuh medusa ini berbentuk seperti payung yang terbuka dan dapat berenang secara bebas. Ciri selanjutnya, tubuh dari Coelenterata ini bersimetri radial dan dilengkapi dengan tentakel-tentakel yang berfungsi untuk berenang dan menangkap mangsa. Ciri yang terakhir yaitu Coelenterata juga sama seperti porifera, yaitu digolongkan pada diploblastik atau terdiri atas dua lapis jaringan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Di antara kedua lapisan ini juga terdapat semacam jeli yang dinamakan dengan mesoglea. Bagian luar dari Coelenterata, terutama pada tentakel-tentakelnya, mengandung sel-sel penyengat atau yang disebut dengan cnidoblas. Selanjutnya masuk pada cara reproduksi dari Coelenterata. Sama juga seperti porifera, Coelenterata ini memiliki dua cara reproduksi, yaitu seksual dan aseksual. Seksualnya dengan cara fertilisasi, sedangkan aseksualnya ada dua cara. Yang pertama yaitu melalui pembentukan tunas atau kuncup. Contohnya adalah pada hidra. Kemudian yang kedua adalah dengan cara membelah diri secara longitudinal, misalnya pada anemon laut. Selanjutnya, filum Coelenterata ini terdiri atas 3 kelas, yaitu kelas Hydrozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Kelas Hydrozoa merupakan kelas yang memiliki bentuk polip yang lebih dominan daripada bentuk medusanya, contohnya yaitu hidra. Kemudian yang kedua kelas Scyphozoa. Kelas Scyphozoa ini merupakan kebalikan dari kelas Hydrozoa, di mana bentuk medusanya lebih dominan daripada bentuk polip. Contohnya adalah ubur-ubur kuping atau Aurelia. Kemudian yang terakhir yaitu kelas Anthozoa. Kelas Anthozoa ini merupakan kelas yang memiliki spesies terbanyak, di mana anggotanya tidak memiliki bentuk medusa dan hanya ditemukan di laut. Adapun contoh dari kelas Anthozoa ini adalah anemon laut yang hidup soliter dan karang yang hidup berkoloni. Terakhir yaitu perannya.
Contoh peran dari Coelenterata bagi kehidupan adalah yang pertama, tentakel dengan warna-warni pada anemon laut sangat menarik dan merupakan penyusun taman laut yang sangat indah. Kemudian yang kedua, Coelenterata dari kelas Anthozoa, misalnya Tubipora, Meandrin, Acropora, merupakan pembentuk terumbu karang yang utama. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari struktur tubuh Coelenterata. Yang ini merupakan bentuk medusanya dan ini merupakan bentuk polipnya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zahida Putri atas penjelasannya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Afrilia Amandasari. Kepada Amanda, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Mandasari, NIM 21035125. Baik, saya akan melanjutkan bagian platyhelminthes atau cacing pipih. Platyhelminthes terbagi menjadi platy yang berarti pipih dan helmin berarti cacing. Ciri-ciri platyhelminthes adalah yang pertama, tubuh berbentuk pipih, memanjang, tidak bersegmen, bersimetri, bilateral, dan tidak memiliki leher. Yang kedua, tidak memiliki rongga tubuh. Yang ketiga, triploblastik, atau terdiri atas 3 lapisan, yaitu endoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang keempat, sebagian besar cacing pipih memiliki mulut dan saluran pencernaan yang bercabang-cabang, tetapi tidak memiliki anus. Yang kelima, sistem pencernaan hewan ini berupa sistem gastrovaskular. Dan yang terakhir, tidak memiliki sistem peredaran darah sehingga transportasi oksigen dilakukan secara difusi melalui permukaan tubuhnya. Cara reproduksi hewan platyhelminthes ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, seksual secara fertilisasi, yang kedua aseksual secara fragmentasi. Klasifikasi tubuh platyhelminthes ini yang pertama kelas Tubellaria, yang kedua kelas Trematoda, dan yang ketiga kelas Cestoda. Lalu peran platyhelminthes ini sebagian besar merupakan parasit pada manusia dan hewan. Namun dalam ekosistem platyhelminthes berperan sebagai penyusun rantai dan jaring-jaring makanan. Struktur tubuh platyhelminthes atau cacing pipih, yang pertama ada ocelli atau bintik mata, lalu ada struktur telinga, ada ganglion saraf, terus ada rongga gastrovaskuler, lalu lanjut ke tali saraf samping, saraf melintang, dan bagian bawah ada ruang faring, mulut, dan faring. Selanjutnya ada nematelminthes atau cacing gili, di mana nematos yang berarti benang dan helmin berarti cacing. Ciri-ciri dari nematelminthes ini yang pertama, tubuhnya berbentuk gili, yang kedua tubuhnya tidak bersegmen, bersimetri bilateral, dan memiliki 3 lapisan jaringan tubuh dengan rongga tubuh semu. Lalu yang ketiga, memiliki saluran pencernaan yang lengkap tetapi tidak bercabang. Yang keempat, belum memiliki alat respirasi sehingga pertukaran gas berlangsung dengan cara difusi melalui seluruh permukaan kulitnya. Lalu klasifikasinya ada dua, yang pertama kelas nematoda dan yang kedua kelas nematomorpha. Lalu cara reproduksinya, cacing ini bereproduksi dengan cara seksual dengan jenis kelamin terpisah. Anggota cacing gili padanya berkembang biak dengan cara bertelur, tetapi ada pula yang viviar atau parthenogenesis. Lalu peran dari anggota nematelminthes ini merupakan parasit dan penyebab penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu berikutnya struktur tubuh nematelminthes. Terdapat mulut, lalu faring, usus, pseudocelom, cuticula, stilet atau ditarik masuk, lalu cincin saraf, lalu pori ekskresi, lalu ovarium, saluran reproduksi, dan anus. Nematelminthes pada mulut terdapat pada ujung depan dan anus terdapat pada ujung belakang. Sesudah makanan dicerna, sari makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui cairan pada rongga tubuhnya. Tubuhnya belum memiliki sebuah sistem pembuluh darah, sehingga tidak memiliki sebuah sistem respirasi. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi melalui proses difusi, yaitu perpindahan zat dari tempat konsentrasi tinggi ke tempat konsentrasi rendah.
Lalu selanjutnya ada annelida atau cacing bersegmen. Ciri-cirinya yang pertama, bersimetri bilateral, panjang, dan bersegmen-segmen. Yang kedua, sistem pencernaannya lengkap yang tersusun memanjang sesuai dengan sumbu tubuh. Yang ketiga, pertukaran udara dilakukan melalui seluruh permukaan tubuhnya yang selalu lembab. Yang keempat, umumnya hermafrodit. Lalu dia hidup di air tawar, laut, dan tanah lembab. Cara reproduksinya ada dua, yang pertama secara generatif atau seksual, lalu yang kedua ada vegetatif atau aseksual melalui cara fragmentasi. Lalu klasifikasinya terbagi tiga, yang pertama kelas Polychaeta, yang kedua kelas Oligochaeta, yang ketiga kelas Hirudinea. Perannya, pada umumnya annelida menguntungkan manusia, misalnya yang pertama pada cacing tanah, bisa menggembur tanah pertanian, lalu pada lintah bisa sebagai pengobatan modern yang menghasilkan hirudin. Lalu yang ketiga ada cacing wawo atau cacing palolo, digunakan sebagai bahan makanan yang mengandung protein. Lalu ada pun struktur tubuh annelida, yang pertama mulut, yang kedua pangkal tenggorok, yang ketiga pembuluh penampung, yang keempat sistem saraf, lalu ada pembuluh ventral, lalu ada saluran ekskresi, ada goiter, usus, dan ruas-ruas. Terima kasih kepada Afilia Amandasari atas penjelasannya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Akan lanjut menjelaskan materi berikutnya, yaitu moluska, hewan bertubuh lunak. Moluskus artinya lunak. Adapun ciri-ciri dari moluska: bertubuh lunak, bersimetri bilateral, dan tidak bersegmen, memiliki cangkang yang terbuat dari zat kapur. Organ-organ dalamnya dibungkus oleh mentel yang terbuat dari suatu organ khusus. Alat pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan yang pendek, lambung, usus, dan anus. Hampir semua anggota moluska memiliki lidah perut di dalam mulutnya. Hasil pencernaan makanan diedarkan melalui sistem peredaran darah terbuka, sedangkan sisa-sisa metabolisme dikeluarkan oleh alat ekskresi, yaitu nefridia. Sebagian besar anggota moluska hidup di laut, tetapi ada yang hidup di air tawar dan di darat. Adapun klasifikasi hewan moluska. Pertama, kelas Amphineura. Kelas Amphineura hidup di laut dan umumnya melengket pada dasar perairan. Hewan ini memiliki ciri tubuhnya berbentuk pipi memanjang dan tidak berkepala, tidak memiliki tentakel, dan pada bagian punggungnya terdapat cangkang yang tersusun atas beberapa lempeng yang saling tumpang tindih seperti genting. Contohnya chiton. Kemudian kelas Cephalopoda. Anggota kelas ini juga dijumpai di laut. Ciri khasnya adalah memiliki cangkang yang berbentuk pipa atau silinder dan terbuka di kedua ujungnya. Contohnya Dentalium elephantinum. Kemudian kelas Cephalopoda. Cephalopoda artinya kaki kepala. Hal ini karena anggota kelas ini memiliki kepala yang dilingkari oleh kaki-kaki yang termodifikasi menjadi tentakel. Cephalopoda umumnya memiliki sel-sel pembawa warna sehingga mampu mengubah warna tubuhnya. Contohnya, anggota dari kelas ini adalah gurita, cumi-cumi, sotong, dan nautilus. Kemudian, kelas Bivalvia. Moluska akuatik ini memiliki dua buah atau setangkup cangkang untuk melindungi tubuhnya. Kedua cangkang dihubungkan oleh satu atau dua otot kuat yang dapat memegang cangkang itu sehingga dapat terbuka atau tertutup rapat. Cangkang bivalvia tersusun atas beberapa lapisan, yaitu lapisan lapisan periostracum yang keras, lapisan prismatis yang berbentuk dari kristal-kristal kapur,
dan lapisan nekre atau induk mutiara. Karena adanya lapisan nekre pada cangkangnya, beberapa jenis bivalvia dapat menghasilkan mutiara. Contohnya Pintada margaritifera. Contoh kelas bivalvia lainnya yaitu seperti kerang bambu, remes laut, dan tiram. Kelima, kelas gastropoda. Gastropoda berarti kaki perut. Pada kakinya terdapat sel-sel kelenjar yang menyekresi lendir untuk melumasi jalan yang akan dilewatinya. Kebanyakan gastropoda memiliki cangkang berbentuk kerucut. Pada tubuh gastropoda ditemukan kepala dan tentakel. Di ujung atau di dasar tentakel terdapat mata. Gastropoda dapat dijumpai di laut, air tawar, ataupun di darat. Beberapa contoh anggota kelas gastropoda yaitu begicot, siput kebun, dan siput air. Peran moluska. Sebagian besar anggota moluska menguntungkan manusia. Misalnya kerang, cumi-cumi, sotong, tiram, dan rimis. Merupakan bahan makanan yang berprotein dan beberapa jenis tiram yang menghasilkan mutiara. Akan tetapi ada juga yang merugikan seperti kerang bambu. Merupakan pembawa bakteri penyebab virus. Begicot yang sering memakan tanaman perkebunan dan sebagainya. Selanjutnya arthropoda, hewan kaki berbuku-buku. Ciri-ciri dari hewan ini adalah kakinya berruas-ruas, tubuhnya bersimetri bilateral, dan umumnya dapat dibedakan menjadi kepala, dada, dan perut. Tubuh arthropoda dilindungi oleh rangka luar keras yang terbuat dari bahan kitin yang kuat. Arthropoda memiliki habitat di laut, air tawar, dan di darat. Hidup bebas atau sebagai parasit. Sistem pencernaan arthropoda sudah lengkap. Hasil pernapasan dan hasil pencernaan diedarkan oleh sistem peredaran darah terbuka. Alat ekskresinya berupa pembuluh Malpighi atau kelenjar hijau. Cara reproduksi hewan ini. Pertama, secara generatif atau seksual. Kedua, beberapa jenis serangga dapat bereproduksi dengan paregenosis. Klasifikasi dari hewan ini. Pertama, kelas Achnida atau laba-laba. Sebutan Achnida berasal dari bahasa Latin acni yang berarti laba-laba. Ciri umum kelas ini adalah tubuh terbagi atas bagian kepala, dada yang menjadi satu, dan perut yang lunak serta tidak bersegmen. Pada sisi ventral cephalothorax terdapat 4 pasang kaki yang dilengkapi 2 buah cakar bergerigi. Sedangkan ujung depan cephalothorax terdapat 2 pasang mulut. Sebagian besar arachnida hidup di darat dan umumnya bernapas dengan 2 buah paru-paru buku. Pada arachnida tertentu, yaitu laba-laba, di ujung abdomen terdapat 2 buah spinneret, yaitu organ pembuat sarang dan pembentuk kokon untuk melindungi telur yang sudah dibuahi. Contoh anggota kelas ini adalah kalajengking, laba-laba rumah, dan tungau. Kemudian Crustacea. Kelas Crustacea memiliki anggota hewan-hewan berkulit atau bercangkang keras. Ciri khusus Crustacea adalah tubuhnya terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu cephalothorax dan abdomen. Bagian luar tubuhnya dilindungi oleh exoskeleton yang terbuat dari bahan kitin. Pada setiap ruas tubuh Crustacea terdapat sepasang kaki dengan jumlah yang berbeda untuk setiap jenisnya.
Krustasea umumnya memiliki dua pasang antena, panjang dan pendek. Sepasang antena yang pendek disebut antenula, sedangkan yang panjang disebut antena. Krustasea memiliki alat keseimbangan yang dinamakan statosit. Alat tersebut berupa kantong berdinding kitin yang terletak pada ruas dasar antenula. Contoh anggota Krustasea antara lain udang sungai besar, kepiting, dan teritip. Kemudian kelas Myriapoda. Anggota kelas ini memiliki tubuh yang tersusun atas banyak ruas, yaitu antara 10 hingga 200 ruas yang sama besar dan bentuknya. Pada setiap ruas terdapat sepasang kaki, sehingga Myriapoda juga memiliki kaki yang sangat banyak. Ruas tubuh pertama adalah kepala dan dilengkapi sepasang antena sebagai indera peraba dan sepasang mata. Di bawah kepalanya terdapat rahang dan alat mulut tambahan. Contoh anggota kelas Myriapoda adalah kelabang, luwing, dan kaki seribu. Kemudian kelas Insecta. Ciri-ciri umum Insecta adalah tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Bagian luar tubuhnya dilindungi oleh eksoskeleton yang keras karena selain mengandung selekorin. Kemudian kelas Insecta. Ciri-ciri umum kelas Insecta adalah tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Bagian luar tubuhnya dilindungi oleh eksoskeleton. Bagian kepala Insecta terdiri atas 6 ruas atau segmen yang menjadi satu dan dilengkapi dengan sepasang antena, mata tunggal, mata majemuk, dan alat-alat mulut. Dalam proses pertumbuhan, sebagian serangga mengalami metamorfosis. Ada 2 macam metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna yang dialami oleh kupu-kupu, lalat, dan nyamuk, dan metamorfosis tak sempurna yang dialami oleh jangkrik, belalang, dan kecoa. Peran arthropoda. Beberapa jenis arthropoda merupakan parasit dan penyebab penyakit pada manusia dan mamalia, seperti laprak menyebabkan penyakit kudis dan tungu debu yang menimbulkan alergi. Selain merugikan, ada juga arthropoda yang menguntungkan seperti anggota kelas Krustasea, yaitu sebagai sumber makanan yang berprotein seperti udang, lobster, kepiting, dan rajungan. Selanjutnya, filum Echinodermata, hewan berkulit duri. Adapun ciri-ciri dari filum ini yaitu kelompok hewan ini memiliki eksoskeleton dari zat kapur dengan tonjolan berupa duri-duri yang keras. Echinodermata dewasa bersimetri radial, tetapi larvanya bersimetri bilateral. Ciri khas filum ini adalah adanya sistem saluran air semacam pompa hidrolik yang disebut sistem amburakal. Pada filum ini sudah terdapat sistem pencernaan yang lengkap. Walaupun ada beberapa jenis yang tidak memiliki anus, Echinodermata bernapas dengan menggunakan insang kulit yang sesungguhnya. Nah, cara reproduksi Echinodermata ini pertama secara seksual, yaitu dengan fertilisasi internal, kemudian dengan aseksual, yaitu dengan pembelahan visi. Adapun klasifikasi dari filum ini yaitu pertama, kelas Asteroida. Anggota kelas ini memiliki bentuk dewasa yang khas, yaitu berlengan 5 seperti bintang, sehingga sering disebut bintang laut karena ia terdapat di laut. Organ-organ dalamnya bercabang ke seluruh lengan. Pada kulitnya yang berduri terdapat suatu struktur modifikasi duri berbentuk seperti gunting yang dinamakan pedicelaria. Pedicelaria itu berfungsi melindungi insang kulit yang membersihkan permukaan
dari unsur-unsur luar. Beberapa jenis bintang laut memiliki autotomi. Contoh anggota kelas ini adalah bintang laut biru, Asterias, dan bintang laut matahari. Selanjutnya, kelas Ophiuroidea. Anggota kelas ini juga memiliki bentuk seperti bintang, tetapi lengannya sangat panjang dan sangat ramping, sehingga jika bergerak menyerupai ular, dan sering dinamakan bintang ular. Lengan-lengan tersebut sangat luntur dan mudah putus, tetapi jika putus, lengan tersebut dapat tumbuh kembali. Bintang ular menggunakan lengan-lengannya untuk berenang dan bergerak secara menyentak. Alat-alat dalamnya tidak bercabang menuju ke 5 lengannya, serta tubuhnya tidak mempunyai anus. Adapun contoh dari kelas ini adalah Ophiura. Kemudian kelas Crinoidea. Crinoidea merupakan hewan laut yang berbentuk seperti bunga lili, dengan warna yang memikat sehingga sering disebut lilia laut. Kelas ini merupakan kelas yang paling primitif. Tubuhnya berbentuk piala yang disebut kelopak. Pada kelopak itu terdapat 5 lengan yang fleksibel, sama halnya dengan bintang laut. Jika lengannya putus, maka akan tumbuh lengan baru. Alat mulut Crinoidea terletak di permukaan atas kelopak atau mengarah ke atas, dan Crinoidea yang tidak bertangkai dapat bergerak bebas dan berpindah tempat. Contoh anggota kelas ini adalah Antedon sp, Holypus sp. Kelas Holothuroidea. Anggota kelas ini memiliki tubuh memanjang seperti mentimun, sehingga sering disebut mentimun laut atau teripang. Tubuh teripang tidak memiliki lengan dan pada salah satu ujung tubuhnya terdapat mulut yang dikelilingi sekitar 10 hingga 30 tentakel untuk menangkap mangsa. Pada ujung tubuh lain terdapat anus, kulitnya keras dan berotot. Jika terganggu oleh musuh atau predator, teripang mengeluarkan atau memuntahkan organ-organ dalamnya untuk mempertahankan diri. Organ-organ yang hilang itu dapat tumbuh kembali secara lengkap sehingga teripang dikatakan memiliki daya regenerasi yang tinggi. Contoh anggota kelas ini antara lain teripang tiram, Synapta sp, dan Tyon sp. Nah, adapun peran dari Echinodermata ini adalah umumnya menguntungkan manusia. Contohnya telur landak laut yang dijadikan makanan oleh orang-orang di negara Laut Tengah. Teripang juga digunakan sebagai bahan makanan dan sebagainya. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan materi dari kami terkait tentang Kingdom Animalia, struktur dan organisasi hewan tingkat rendah. Jika teman-teman masih kurang paham dengan video presentasi kami atau ada pertanyaan dan ada tambahan materi dari teman-teman, dipersilahkan nanti pada saat diskusi dimulai. Baiklah, akhiri wakalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.